luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Pariwisata dan Kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya Pak Hadis di Kalimantan Tengah yang artinya itu salam sejahtera untuk kita semua, dan apa semua tindakan hidup kita itu selalu bercermin di surga dan kita selalu adil. Tabe salaman tinggu naratan, salam sujud karena malempang, adil katalino, bacuran minggu kasaruga, basengat kajubata. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Malang serta Ibu Sekretaris Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Malang dan seluruh jajarannya, dan juga dari Kota Palangkaraya dan juga Kota Palangkaraya yang terhormat dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berkumpul bersilaturahmi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang beserta jajaran yang telah sudi menerima kami. Tapi rasanya sangat tidak elok apabila seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, saya akan memperkenalkan dulu diri saya. Saya adalah Hajah Inin Rayati Idris SOS MM yang sekarang saya menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga. Dan saya juga memperkenalkan rombongan saya yang sebanyak 16 orang. Kami membawa selain dari Dinas Pariwisata juga mitra kami, yaitu adik-adik dari organisasi Asosiasi Duta Tamu Hubungan yang selama ini banyak membantu kami dalam setiap kegiatan atau event yang ada di Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga Kota Palangkaraya. Mungkin nanti pada saatnya akan memperkenalkan diri dari Ketua Asosiasi Duta Tamu Hubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, adapun maksud dan tujuan kami hadir di Kabupaten Malang yaitu ingin bersilaturahmi dan belajar dengan Bapak Ibu dalam pembangunan pariwisata dan tentunya nanti ingin menikmati keindahan alam Kabupaten Malang. Dan juga kami ingin memperkenalkan dulu Kota Palangkaraya yang dengan luas 2.678,1 km² yang menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia. Dan apabila Bapak berkunjung ke Kota Palangkaraya, walaupun menyandang sebagai status ibu kota provinsi, Kota Palangkaraya memiliki 3 wajah, yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan, dan masih ada wajah hutan atau sungai. Dengan jumlah penduduknya hanya sebanyak kurang lebih sekitar 250 ribuan. Dan dengan wisata unggulan kami adalah wisata Desa Sungai Bohong, kawasan wisata air hutan Kereng Bakirai yang katanya ada 2 di Indonesia, di dunia, yaitu yang satu ada di Brasil dan yang satu ada di Kota Palangkaraya. Dan yang kemudian kami ada juga susur Sungai Kahayan. Jadi Kota Palangkaraya itu dikelilingi oleh sungai. Kalau kami menyadari kondisi alam dan waktu kami terbatas, kami berharap bahwa nantinya sektor pariwisata diadakan sebagai sektor alternatif untuk mendorong perekonomian dalam berbagai perannya. Bagi kami akan menjadi peluang dan menjadi tantangan karena berbagai kondisi perekonomian dunia saat ini yang tidak menentu, ditambah masih mewabahnya COVID-19. Mungkin itu saja dulu yang dari kami, maksud dan tujuan kami dari Kabupaten Malang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
Iya Bu. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, tadi di Palangkaraya ada salamnya juga. Sebetulnya di kami ini banyak salamnya karena kami Ibu di Malang itu cuma punya banyak suku juga. Suku Madura ada, dan kami punya suku Tengger, kemudian budaya Kejawen, Rahayu itu lebih ke salam semuanya untuk suku Kejawen, suku Jawa. Ada banyak aliran kepercayaan situ. Oke, yang saya hormati Bu PRT Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Palangkaraya, Ibu Hajah Iik. Ya, terima kasih, selamat datang di Kabupaten Malang. Kemudian ada dari Kabin BPSDM, kemudian dari Javu, dan semuanya yang hadir pada hari ini, selamat datang di Kabupaten Malang. Perlu kami sampaikan Ibu, ketika kita ngomong Malang begitu, Ibu kemarin sudah membayangkan bahwa di Malang ini mau datang kemana? Ke Bromo, sudah ke Bromo? Mau ke sana? Insya Allah hari ini juga ya, nanti ya. Oke, teman-teman, Malang ini sangat luas. Kemudian kalau datang ke Malang itu kita terbagi 3 pemerintahan. Ada Kabupaten Malang yang kebetulan kami dengan sini hadir. Kemudian ada Kota Malang yang di sebelah Priopers itu. Kemudian ada Kota Batu. 3 pemerintahan kota ini di Malang, wilayah aglomerasi yang disebut dengan Malang Raya. Sehingga biasanya teman-teman yang mau datang ke Malang itu kadang-kadang bingung, aku ini mau datang ke Malang, mau datang ke Kota Malang, ke Kabupaten Malang, atau Kota Batu. 3 tempat ini orang luar sana ya wis pasti ke Malang, ke Batu ya ke Malang, karena dulu Batu ini adalah bagian dari Kabupaten Malang. Dulu Batu ini hanya sebuah kecamatan yang memisahkan diri dari kota administratif, kemudian meningkat jadi kota Madya, gitu sekarang dari kota. Nah, Ibu dan teman-teman sekalian datang ke wilayah Kabupaten Malang. Pertama saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya di wilayah Kabupaten Malang. Yang kedua, kalau tadi disampaikan oleh Bu Iin, ini yang hadir ini sebenarnya ya duta-duta wisata lah, duta-duta wisata. Karena kita dari duta wisata, kemudian dari dinas kebudayaan, ya kami akan menyampaikan beberapa potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Malang. Bu Iin, ya. Dibagi? Ya. Dibagikan Bu, ya. Kami di Kabupaten Malang, ini untuk wilayah Kabupaten Malang aja ya. Wilayah Kabupaten Malang ini kami punya 33 kecamatan, sangat luas. Sehingga kalau namanya destinasi wisata begitu Bu, ini ratusan. Mohon maaf, bahkan ngitung secara detail gitu kami susah karena jumlahnya terlalu banyak. Yang kami cantumkan, yang bikin kami peta di sini ini hanya sebagian kecil aja nih, hanya sebagian kecil, karena kalau kami muat semuanya tidak cukup gitu. Jadi wilayah Kabupaten Malang ini kalau Bapak Ibu lihat di peta ini, nah itu tempatnya Kota Malang di mana, Kota Batu di mana, Kabupaten Malang tentu yang hijau itu. Begitu luasnya Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu itu hanya
sebagian kecil saja. Nah, di sini oleh karena itu dalam pengembangan kepariwisataan ini kami membagi zona-zona tentunya. Ada, kalau di sini tidak muncul, sebetulnya kami membagi itu ke dalam 6 zona. Ada wilayah timur. Wilayah timur itu andalannya Bromo, Tengger, Semeru. Jadi wilayah pendukungnya di situ ada Kecamatan Pakis, Tumpang, Pocokkusumo, Jabung, Pajak, dan di sana juga banyak sekali tempat wisata pendukung menuju ke sana, baik wisata maupun budaya untuk ke wilayah timur. Kemudian wilayah utara itu tempat kita ini masuk wilayah utara, ini masuk Kecamatan Singosari. Kalau wilayah utara ini yang menjadi andalan kita adalah ini Kecamatan Singosari. Kalau teman-teman tahu Kecamatan Singosari itu mestinya teringat bahwa sini ini adalah pusatnya Kerajaan Singosari, ada di sini. Mas Yosi, ini yang alumni Palangkaraya, beliau ini ahlinya ahli kalau ngomong sejarah tentang Singosari, karena beliau juga di sini sekaligus kita jadikan sebagai kepala museum. Kami punya Museum Singasari. Jadi kalau teman-teman setelah ini nanti pengen tahu tentang Singosari, riwayat Singosari, sejarah Singosari, peninggalan Singosari, di sini tempatnya. Candi Singosari ada di situ, pemandian Kededes ada di sana, di Batu Gede ya. Ya, itu pemandian Kededes itu katanya nih, nek mandi di situ yang perempuan awet cantik, yang laki-laki awet ganteng. Saya udah pernah mandi di situ belum ya, Mas Yosi sih nggak mengajak saya. Nanti silakan untuk ditelusuri saja, apalagi ini teman-teman dari Duta Budaya. Ya, wilayah Singosari ini di samping Kecamatan Singosari ini kita punya andalan itu Kebun Teh Wonosari ada, kemudian sampai menyusuri Gunung Panderman ada di sini, semuanya ada di situ. Kemudian ada wilayah barat, zona wilayah barat ini meliputi Pujon, Ngantang, Kasbon. Di sana ada yang terkenal sekali dengan desa wisata Pujon Kidul, kemudian ada Bendungan Selorjo, kemudian ada rafting mulai Kasbon rafting, Kampung Ratu, kemudian Kali Uceng, itu semuanya rafting. Itu ada di wilayah wilayah barat. Kemudian di wilayah selatan, ini kalau teman-teman mengetahui wilayah selatan ini kita sebetulnya berbatasan dengan Australia, Bapak Ibu. Australia, di sana kita memiliki banyak pantai. Pantai-pantai di Malang Selatan ini yang dikelola oleh masyarakat begitu. Ini ada kurang lebih 44 pantai. Dan ini bagus-bagus menurut orang luar yang melihat ke sana. Ya, cuma untuk menuju ke sana cukup jauh, Ibu. Medannya masih ya, infrastruktur kami masih belum settle, belum baik itu. Cuma kunjungan wisatanya sudah banyak ke sana. Tinggal pilih aja pantai mana yang paling disukai. Rekomendasi begitu, ada beberapa pantai di sana. Ini Palangkaraya ada pantainya? Oh, tidak ada ya. Nah, di ujung itu kalau pengen yang terkenal dengan makanan seafoodnya begitu, itu ada di Kondang Merak. Wah, di Kondang Merak itu orang datang ke sana dari mana-mana, umumnya dari luar kabupaten itu ke sana cuma pengen mau makan, karena di sana lobsternya itu sak lengannya Bu Sekdin itu besar-besar.
kemudian kerapu ikan air laut dalam itu sangat enak sekali. Itu yang jadi andalan di sana. Dan mereka dibudidayakan di situ, sehingga ini ya mereka pagi ngambil ditimbun, Sabtu Minggu pasti ada di sana. Itu untuk makannya. Kemudian untuk yang pantai yang lain ada Balai Kambang. Balai Kambang itu kalau ibu tahu di situ yang ya ada gambarnya juga. Itu seperti tanglotnya di Bali. Jadi ada satu pulau gitu, di atas pulaunya ada pura, itu ada di situ. Ada jembatannya menuju ke tanglotnya, itu ada di sana. Untuk selfie sangat bagus sekali, Balai Kambang. Kemudian yang agak ke timur yang pengen agak romantis begitu, kita punya Pantai Teluk Asmara. Mungkin bisa dilihat aja di googling juga bisa. Pantai Teluk Asmara itu luar biasa, kayak kita melihat mana Papua itu mana? Raja Ampat. Raja Ampat itu ya seperti Raja Ampat itu di situ banyak sekali. Mau selfie di Malang Selatan, mungkin sampai kasih judul di Raja Ampat, orang tidak percaya aja, karena memang bagus Raja Ampat. Nah, kemudian agak ke timur lagi yang jadi andalan recommended lagi begitu, ini pantai apa tempatnya ikan? Sedang Biru. Sedang Biru. Di Sedang Biru situ itu pusatnya ikan. Jadi ikan terbaik di Pulau Jawa ini, tongkol terutama itu ya, ada di sana. Produksinya sangat luar biasa. Dan itu di sana ada satu pulau namanya Pulau Sempu. Namun sayang ini Pulau Sempu itu sebenarnya sangat bagus, eksotik, tapi ya bener ini. Makanya ketika pertanyaan begitu, ya kami tanya balik, sampean maunya wisata yang apa? Jadi kami ini wisata sembarang ada Bu, semuanya ada. Baik yang ya itu, kita puncak tertinggi Gunung Semeru ini kan puncak tertinggi di Pulau Jawa. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ada di tempat kita. Makanya kita Bromo Tengger Semeru. Semeru yang tertinggi ada di Kabupaten Malang. Kemudian namanya air terjun, itu kalau di sini Coban namanya. Itu juga jumlahnya tidak terhitung Bu. Kita tidak sampai bisa menghitung itu air terjun itu ada berapa. Karena sampai sekarang itu melakukan pendataan terus. Kadang-kadang air terjun itu ada yang dibiarin aja di tempat lain, ini menjadi suatu yang sangat menarik di sini dibiarin. Karena kakean yang diurus, kebanyakan yang diurus. Ya, air terjun, kemudian bendungan, baik bendungan maupun embung itu juga banyak banget itu, banyak sekali. Belum lagi kalau untuk di Kabupaten Malang ini yang wisata-wisata buatan ini memang jarang, cuma ya banyak. Seperti apa? Sengkaling, Waterpark itu banyak di beberapa tempat yang wisata buatan. Tapi kita lebih mengandalkan ke alam. Belum lagi yang desa wisata. Desa wisata ini kita punya andalan, ada desa wisata Pujon Kidul, kemudian Sanankerto, Gubuk Lakang, kemudian Ngadas. Jadi kalau ibu nanti ke Bromo, itu di sana kita akan melewati candi juga ada di situ, ada Candi Kidal, Candi Jagung, itu ada di wilayah Tumpang, itu area yang kelewatan nanti untuk menuju ke Bromo. Kemudian di sana ada tempat topping ya di daerah Pocokusumo. Kemudian ada desa wisata Gubuk Lakah ada di sana. Kemudian kalau teman-teman Bapak Ibu pengen mengetahui, di sini ada suku yang unik, itu ada suku Tengger, itu ada di sini. Jadi suku Tengger itu adalah suku yang mendiami di seputaran Gunung Bromo itu. Gunung Bromo itu berada di 4 kabupaten Bu. Ada yang masuk Kabupaten Malang,
Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, sama Kabupaten Lumajang. Sehingga untuk menuju ke Bromo itu juga bisa lewat 4 kabupaten ini. Nah, namun untuk yang dari wilayah Kabupaten Malang ini lebih dekat, Bu. Jadi kita bandara ada di sini, exit tol ada di Pakis sini, stasiun ada di sini, kemudian terminal tipe A ada di sini. Sehingga untuk menuju ke Bromo dari Malang sini itu ya sekitar 1,5 jam sudah nyampe di sana. Nah, kalau yang lain itu muternya terlalu jauh, seperti itu. Jadi kami sangat mengharapkan rekan-rekan ketika datang ke Malang ya harus bisa nyambangi tempat-tempat itu yang kami sebutkan. Terserah milihnya yang mana, silahkan dipilih sendiri ya. Nah itu. Kemudian ini sebagai oleh-oleh nanti kami kasihkan ke Bu Iin. Mungkin bisa di foto nih. Nah ini teman-teman kami, kabin kami aja belum buka ini, Bu. Karena baru saya ambil ini tadi. Karena ada tamu dari Palangkaraya, ini kami ambil duluan, Mas Arman. Mohon izin saya kasihkan Bu Iin ya. Orang pertama dari luar kita yang akan membuka buku ini. Penghargaan untuk Bu Iin, monggo. Ya. Ya sebetulnya isinya tidak jauh beda dengan ini, Bu. Cuma kalau ini hanya foto-foto sama peta saja. Cuma di situ ada beberapa narasi untuk ini yang lebih bagus. Ya, oh siap. Jadi, saya kira itu teman-teman, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan terkait kepariwisataan dan pemerintahan di Kabupaten Malang, monggo kami persilakan. Kalau mau ada yang ini mau, ayo silakan. Ini kalau Jokororonya Kalimantan namanya apa? Hatuwe Bawi, Pak. Hatuwe Bawi. Hatuwe untuk laki-laki, Bawi untuk perempuan. Iya. Hatuwe dan Bawi. Kalau Tambun Bunga itu nama tokoh adatnya. Jadi kami menyatukan Hatuwe Bawi Tambun Bunga seperti itu. Iya. Baik, izin bertanya boleh, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya perwakilan dari Asosiasi Duta Tambun Bunga Kota Palangkaraya. Izin bertanya, tapi mungkin berkenaan sama pariwisata dan mungkin lebih ke sektor pendidikan, Pak ya. Nah, kalau untuk dari sektor pendidikannya sendiri, apakah itu berkesinambungan juga dengan sektor pariwisata? Karena saya dari kemarin perjalanan ke Kabupaten Malang, ke Batu segala macam tuh juga ada melihat beberapa kampus-kampus dan sekolah-sekolah juga. Nah tadi Bapak bilang tuh pecah jadi 3 ya administratifnya, ada Kabupaten Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang. Ketika itu pecah jadi 3, pembagian 3 dari sektor pendidikan itu kayak gimana Pak? Karena kebetulan daya tarik Malang untuk kami warga Kalimantan itu biasanya tidak cuma dari pariwisata tapi juga dari pendidikan. Banyak sekali mahasiswa kami yang kuliah di Malang, cuma terkadang karena kebetulan basic saya juga guru Pak, nanti saya juga pengen nyampaikan ke murid-murid saya, titip juga mereka pengen titip pengetahuan kalau di Malang dengan Kabupaten Malang dengan Malangnya dari pendidikan itu bedanya yang mana-mana aja seperti itu. Mungkin dari pendidikan mulai tingkat SD, SMP, SMA atau kampus. Lebih kampus, ya? Iya. Mereka lebih interestnya itu di bagian kampusnya seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin langsung aja ya. Dari tiga wilayah ini memang ada fokus konsentrasi yang berbeda-beda. Untuk ketika kita ngomong Malang ini kota pendidikan itu ada di Kota Malang. Jadi sebagian besar kampus ini kurang lebih ada 44 kampus itu ada di Kota Malang. Tapi apakah ada yang di Kota Batu? Di Kota Batu itu kayaknya ada juga kampus, cuma kampus yang
Kristen itu ya, yang di Jalan Beji itu. Sedangkan di Kabupaten Malang juga ada beberapa, Raden Rahmat, cuma ada beberapa saja. Tapi yang terbanyak adalah di Kota Malang. Nah, oleh karena itu makanya ketika mereka ngomong ke Malang, Malangnya itu untuk kota pendidikan pasti ke Kota Malang, ya. Cuma ya wilayahnya aglomerasi, yaitu petanya itu ada di situ. Kota Malang ada di situ, di tengah-tengahnya itu. Nah, kesinambungan antara pendidikan dengan pariwisata, tentu kemarin kami FGD diskusi dengan Ketua LPPM Unibro yang dipadegani oleh destinasi di Warung Tani, itu juga kami berdiskusi. Jadi lembaga pendidikan ini terutama dari 44 perguruan tinggi itu ada beberapa yang memiliki jurusan kepariwisataan. Nah, ini kemarin kami sudah mencoba hari ini di bulan ini bidang kami destinasi ini sedang melakukan pendataan asesmen tentang desa wisata. Selanjutnya nanti akan ketemu desa wisata ini, ada desa wisata rintisan, kemudian berkembang, maju, mandiri. Setelah kami SK-kan, ini yang nanti akan kami tawarkan kepada lembaga-lembaga perguruan tinggi itu, agar mereka ketika melakukan KKN, praktek kerja lapangan dan sebagainya, ini sasarannya adalah desa-desa wisata yang sudah kami SK-kan itu. Nah, ini nanti setelah SK itu jadi, kami akan mengundang seluruh lembaga pendidikan perguruan tinggi, khususnya yang ada jurusan kepariwisataan atau yang ada kaitannya dengan kepariwisataan. Kami undang, kami ajak diskusi. Nanti perguruan tinggi dengan data kami seperti ini, apa yang bisa diberikan, apa yang bisa dikontribusikan, apa yang bisa dikolaborasikan untuk pengembangan desa wisata dan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Malang. Itu sudah ini. Memang kami baru akan memulai, tapi komitmen sudah ada. Ya. Ada lagi?